Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 115. Itu adalah manajer Chang. Dia memaksaku melakukan ini. Aku tidak berdaya. Demi masa depannya sendiri, Li Yanfang mengaku kepada Chang Zimin dan menangis serta menyerahkan semua tanggung jawab pada Chang Zimin. Chang Zimin, beraninya kamu mempermainkanku. Qin Ming mencibir dengan jijik, pada saat yang sama merasa sedih untuk Li Yanfang untuk melakukannya. Saya bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Anda bisa melaporkannya sendiri ke sekretariat dan mengajukan penggantinya. Qin Ming juga sangat baik hati dan tidak menggunakan kekuatan wakil manajer untuk memecat Li Yanfang, cukup menyelamatkan mukanya. Terima kasih manajer Qin. Ketika kejadian itu terungkap, Li Yanfang tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menyeka air matanya, mengemasi pakaiannya, dan berjalan keluar dengan cepat. Qin Ming menatap monitor yang tergantung di dinding, memberi isyarat dengan jari tengahnya, dan meneriakkan kutukan nasional. Pada saat yang sama, Chang Zimin sedang duduk di depan komputer, menonton rekaman pengawasan. Alasan mengapa dia mengatur kantor ini dengan kamera pengintai untuk Qin Ming adalah untuk dengan mudah menangkap Qin Ming, dan dia juga mengirim Li Yanfang untuk merayu Qin Ming. Wanita jalang ini, berani mengkhianatiku. Kapan aku memaksamu? Itu atas kemauanmu sendiri. Kamu ingin menjadi wanita jalang dan ingin membangun lengkungan peringatan. Mendengar kata-kata Li Yanfang di layar, Chang Zimin sangat marah. Tiba-tiba, pintu kantor dibuka dengan kekuatan besar. Chang Zimin terkejut. Ketika dia melihat Qin Ming masuk dengan wajah serius, dia buru-buru mematikan layar pengawasan dan menunjukkan senyuman munafik. Xiao Qin, apakah kamu ada hubungannya denganku? Kebetulan aku sedang pergi keluar. Jika tidak ada yang penting, tunggu sampai aku kembali. Karena manajer Chang sangat sibuk, saya tidak akan mengganggu Anda. Qin Ming berpura-pura pergi dan melanjutkan, saya tiba-tiba teringat bahwa saya melihat sesuatu yang indah di kantor Anda kemarin, dan saya khawatir dengan siapa harus membaginya. Ya, Anda mengancam saya dengan masalah ini lagi. Chang Zimin mengumpat secara diam-diam, namun harus berpura-pura bersikap baik dan berkata, jangan ganggu aku, barang-barangku tidak begitu penting. Xiao Qin, silakan duduk dengan cepat. Saya tidak ada urusan. Qin Ming berjalan menuju Chang Zimin dengan santai, saya hanya ingin mengingatkan manajer Chang bahwa yang terbaik adalah mencari seseorang untuk melepas monitor di kantor saya hari ini. Jika manajer Chang menganggap itu menyenangkan, saya bisa juga jika Anda memasang beberapa di kantor Anda dan melakukan siaran langsung, mungkin manajer Chang akan langsung menjadi terkenal dan tidak perlu lagi menjadi manajer keamanan, tetapi menjadi aktor dalam film blockbuster seni. Kata-kata Qin Ming penuh dengan ancaman, tetapi Chang Zimin tidak ada hubungannya dengan Qin Ming dan berpura-pura bingung, monitor, apakah ada monitor di kantor Anda? Mengapa saya tidak tahu? Jangan khawatir, saya akan melakukannya lakukan segera. Aturlah orang-orang untuk membongkarnya. Sebenarnya, membongkar kamera pengintai itu sangat mudah. Saya juga bisa melakukannya, kata Qin Ming sambil setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Pada titik ini, dia berjalan ke meja Chang Zimin, mengangkat lengan kanannya, dan meninju tiba-tiba keluar. Dengan ledakan, percikan api berkedip-kedip di layar LCD komputer di meja, dan kepulan asap hitam membubung melalui monitor. Ah! Seru Chang Zimin ketakutan, melompat dari kursinya, dan sedikit terkejut saat melihat ke monitor yang berlubang sebesar kepalan tangan. Qin Ming mengepalkan tangan kanannya tanpa cedera dan berkata perlahan, tapi, manajer Chang adalah bos saya. Saya harus melaporkan semuanya kepada Anda, bukan begitu? Ya, ya. Chang Zimin pulih dari keadaan linglung dan buru-buru mengubah kata-katanya, tidak, Anda tidak perlu melaporkan pekerjaan Anda kepada saya. Itu bagus, jangan lupa mencari seseorang untuk menghilangkan pengawasan. Qin Ming tersenyum main-main dan berbalik. Sialan, kamu benar-benar mengancamku, kamu benar-benar mengira aku adalah kesemek yang lembut, kamu bertindak terlalu jauh. Qin Ming keluar dari kantor, Chang Zimin berani marah, mengangkat layar komputer yang rusak dan melemparkannya ke tanah dengan keras, dan kemudian beberapa tendangan keras. Lagi pula, saya juga manajer departemen keamanan. Saya tidak bisa membiarkan dia menindasnya seperti ini. Bagaimana saya bisa menghukumnya? Setelah melampiaskan amarahnya, Chang Zimin mengerutkan kening dan punya ide buruk. Setelah pulang kerja, Qin Ming mengirim Gu Qingyi pulang dan kemudian kembali ke villa pantainya. Sekarang hari mulai gelap. Qin Ming berkendara keluar dari Bisui Manor dan berkendara selama 2 atau 3 menit. Tiba-tiba dia melihat kecelakaan mobil di depan. Kecepatan kendaraan. Hei, teman, tolong bantu saya. Ketika mobil Qin Ming mendekat, salah satu pria melambaikan tangannya, takut Qin Ming tidak akan berhenti dan berdiri di jalur yang dituju Qin Ming. Karena 2 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu menempati sebagian besar jalur, dan pria tersebut memblokir satu-satunya jalur tersisa yang dapat dilalui mobil, Qin Ming harus berhenti. Maaf. Pria itu berjalan sambil tersenyum meminta maaf dan mengetuk jendela mobil. Sobat, bisakah kamu membantu kami menderek mobilnya? Alih-alih mencari bengkel, Anda malah menoleh ke saya. Saya bukan truk derek. Qin Ming bingung,
menurunkan jendela dan berkata, "Maaf, saya tidak dapat membantu Anda. Bengkel mobil tidak jauh dari sini. Tolong bantu kami menariknya ke sana. Hanya perlu beberapa menit. Kami tidak akan menggunakan Anda dengan sia-sia. Kami akan memberi Anda 200 yuan. Kami baru saja menelepon dan menghubungi bengkel mobil toko. Saat ini tidak ada truk derek, jika tidak, kami tidak akan mengganggu Anda," kata pria itu dengan tulus. Saat pria ini sedang bernegosiasi dengan Qin Ming, pria lain berjaket abu-abu panjang juga berjalan dan menggunakan tubuh temannya untuk menghalangi pandangan Qin Ming. Dia tiba-tiba mengeluarkan pistol dari balik mantelnya dan mengarahkannya ke jendela mobil berat. Mendengar batuk, pria yang sedang berbicara dengan Qin Ming tiba-tiba mundur dan menyerahkan seluruh jendela. Kerjasamanya sempurna. Dengan cara ini, Qin Ming juga terkena moncong pistol. Fiuh. Saat berikutnya, pria berjaket abu-abu menarik pelatuknya, suara tembakan yang diredam terdengar, dan pelurunya menghilang dalam sekejap. Senyuman kejam muncul di sudut mulutnya, seolah-olah dia telah melihat akhir tragis dari tertembak di kepala dan kematian Qin Ming. Bahkan orang yang paling waspada pun akan terbunuh oleh tembakan ini, tetapi para pembunuh yang menyamar ini tidak akan pernah membayangkan bahwa Qin Ming memiliki kemampuan kewaskitaan. Bahkan jika seseorang menghalangi pandangan Qin Ming dengan tubuhnya, dia masih bisa melihat pakaian abu-abu itu. Pria itu mengeluarkan pistolnya. Dalam kilatan petir ini, Qin Ming dengan cepat berbalik ke samping dan menundukkan kepalanya. Peluru menembus rambutnya dan menghantam kaca pintu lain dengan suara dentang. Mobil yang dikendarai Qin Ming dimodifikasi khusus dan dilengkapi dengan kaca anti peluru. Ketika terkena peluru, muncul beberapa retakan pada kaca, namun tidak pecah. Boom, boom, boom. Keempat pembunuh yang menyamar itu sangat terlatih. Detik berikutnya, tiga lainnya dengan cepat mengeluarkan pistol mereka dan menembaki mobil Qin Ming. Jika tangki bahan bakar meledak, Qin Ming di dalam mobil juga akan terbunuh. Namun, Qin Ming tidak panik, mengangkat kakinya dengan tegas dan tenang, menekan pengangkat kaca jendela dengan tumit belakangnya, dan kaca itu tiba-tiba memantul, menghalangi mobil. Peluru lainnya ditembakkan oleh pria berjaket abu-abu. Pria berjaket abu-abu bereaksi cepat dan segera mundur sambil menembaki tangki bensin. Terjadi lagi semburan tembakan yang cepat, kilatan api ke tangki bahan bakar, dentuman yang memekakkan telinga, dentuman, api membumbung ke langit, asap mengepul, gelombang panas menyapu ke segala arah, dan berbagai bagian mobil berterbangan dan berhamburan. Melihat api yang berkobar, keempat pembunuh itu semuanya menunjukkan senyuman bangga dan jahat. Tidak ada keraguan bahwa orang yang dituju pasti akan mati, dan dia tidak akan bisa terbang. Namun, kualitas profesional mereka sangat tinggi. Meskipun mereka tahu Qin Ming akan mati, mereka harus memastikannya dengan mata kepala sendiri sebelum pergi. Salah satu pembunuh mengeluarkan selimut api yang telah disiapkan sebelumnya dari mobil, membungkusnya di sekelilingnya, dan mengenakan masker gas. Setelah memastikan bahwa tidak akan ada ledakan kedua di dalam mobil, dia berjalan meskipun ada api dan asap tebal, dan melihat ke dalam mobil melalui jendela yang berubah bentuk. Anda tidak akan tahu jika Anda tidak melihatnya, tetapi Anda akan terkejut ketika melihatnya. Mobil itu benar-benar kosong, tanpa tanda-tanda Qin Ming sama sekali. Di mana orang-orangnya? Pembunuhnya terkejut. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada siapa-siapa, tapi pintu mobil di sisi lain terbuka. Dia buru-buru mundur dari api dan menyapa, targetnya telah lolos. Apa, kamu kabur? Tiga orang lainnya juga kaget. Sebelum pembunuhan, mereka melakukan banyak latihan dan memikirkan berbagai kemungkinan melarikan diri. Keempat orang itu tidak ragu-ragu, berbaris dalam bentuk kipas, mengangkat senjata dan mengepung sisi lain mobil, tetapi tidak ada jejak Qin Ming dalam jangkauan pandangan mereka. Apakah itu akan hancur berkeping-keping dan tidak ada mayat yang dibiarkan hidup? Beberapa orang pasti memiliki gagasan ini, tetapi itu tidak mungkin. Ledakan tangki bahan bakar tidak sekuat itu, kecuali Qin Ming terbaring di atasnya tangki bahan bakar. Aneh, di mana orang itu? Keempat pembunuh itu saling memandang. Bahkan jika Qin Ming bisa terbang, tidak mungkin dia menghilang dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, 8 mata mereka tidak melihat Qin Ming kehabisan mobil sama sekali, tapi orang itu menguap begitu saja. Huang Qi, apakah kamu salah melihatnya? Aku berjanji aku tidak akan salah. Jika kamu tidak percaya, Huang Wu, lihat sendiri. Pembunuh dengan nama sandi Huang Wu mengambil selimut api dan masker gas, memakainya, dan pergi ke mobil untuk memeriksa secara langsung. Saat ini, api sudah meredup. Huang Wu melepaskan beberapa tembakan ke suatu tempat di kaca, memecahkan kaca anti peluru. Dia meregangkan lehernya dan melihat ke dalam mobil. Kecuali kursi yang hangus, tidak ada seorang pun di sana. Sial, sebenarnya tidak ada siapa-siapa. Siapa yang bisa memberitahuku kemana perginya targetnya? Menonton tanpa daya, tetapi tidak dapat menemukan orang yang dituju, keempat pembunuh itu merasa luar biasa. Apakah kamu mencariku? Pada saat ini, suara dingin terdengar seperti datang dari neraka. Mengikuti kata-kata itu, lampu merah aneh melintas seperti pelangi, dan 3 kepala berdarah terbang, dengan darah bercipratan 3 kaki. Sebelum ketiga pembunuh ini mengetahui status mereka, mereka menggerakkan kepala dan mati. Satu-satunya pembunuh yang tersisa, Huang Wu, berubah warna.
Di hadapannya, Qin Ming muncul dari udara tipis seperti hantu dari kegelapan, memegang belati dengan cahaya merah aneh di tangannya, seperti dewa kematian dari neraka, melambaikan kematian. Sabit itu dengan dingin dan kejam memanen 3 nyawa. Setelah tertegun sejenak, pembunuh Huang Wu dengan tegas mengangkat moncong hitam senjatanya, mengarahkannya ke Qin Ming, dan tersenyum muram. Tidak peduli siapa kamu harus mati. Bab 116. Saat pembunuh Huang Wu mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke alis Qin Ming, sebelum dia bisa menarik pelatuknya, lampu merah menyala secepat cahaya mengambang dan mengenai tangan kanannya. Ah! Pembunuh Huang Wu berteriak kesakitan, darah berceceran, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan tangannya. Segera setelah itu, Qin Ming tiba di depan Huang Wu dan menyerang dengan cepat secara berurutan, serangkaian gerakan yang mempesona. Retak, klik, klik, klik. Suara patah tulang terdengar satu demi satu. Dalam sekejap mata, tangan dan kaki Huang Wu semuanya dipatahkan oleh Qin Ming dengan cepat dan cekatan lembut seperti genangan lumpur. Berbaring di tanah, jeritan terus keluar dari mulutnya. Saya orang yang baik hati. Saya tidak bermaksud membunuh kalian semua. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup. Qin Ming berjongkok, perlahan mengayunkan belati peminum darah di depan mata si pembunuh, dan bertanya dalam suara dingin, katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Ayo. Pembunuh Huang Wu tidak menunjukkan rasa takut, tetapi tersenyum aneh. Tiba-tiba matanya berputar, tubuhnya bergerak-gerak hebat, dan aliran darah hitam mengalir dari sudut mulutnya. Kamu bunuh diri dengan meminum racun, betapa kejamnya. Qin Ming menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang mati adalah yang terbaik dalam menyimpan rahasia, dan tidak ada informasi yang dapat diperoleh dari mereka. Tapi Qin Ming tidak mau menyerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak dibunuh, dan dia bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya. Dia menggunakan kemampuan kewaskitaannya untuk memindai para pembunuh, mencoba mencari tahu asal-muasal para pembunuh tersebut sehingga dia bisa bersiap. Melihat melalui tubuh keempat pembunuh, Qin Ming tiba-tiba menemukan bahwa ada tato khusus di punggung setiap pembunuh, dengan 2 karakter segel hitam kuno bertato di atasnya, si Jue. 10 pembunuh Jue. Sebelumnya, Qin Ming belum pernah bertemu dengan 10 pembunuh Jue, tetapi hanya mendengar tentang organisasi pembunuh misterius ini. Organisasi 10 pembunuh tertinggi mengklaim, cinta tak tertandingi, kebenaran tak tertandingi, cinta tak tertandingi, cinta tak tertandingi, kerabat tak tertandingi, teman tak tertandingi, surga tak tertandingi, bumi tak tertandingi, dewa absolut, dan iblis absolut hanya satu yang tertinggi. Slogan ini terdengar sangat mendominasi, namun nyatanya, cara para pembunuh si Jue juga sangat unik. Begitu mereka menerima misi pembunuhan, mereka akan menggunakan segala cara secara ekstrim sampai mereka membunuh target misi, jika tidak mereka tidak akan berhenti mati. Tentu saja, harga untuk 10 pembunuh utama juga sangat mahal. Harga awal minimum untuk sebuah tugas adalah 5 juta. Selain itu, semua pembunuh di organisasi si Jue dibagi menjadi 4 tingkatan, tingkat surga, tingkat bumi, tingkat suan, dan tingkat kuning. Pembunuh level kuning adalah level terendah, tetapi mereka juga sangat sulit untuk dihadapi. Kali ini, 4 pembunuh tingkat kuning tidak beruntung bertemu Qin Ming. Jika itu orang lain, mereka akan terbunuh dalam ledakan mobil. Sial, siapa yang begitu kejam sehingga dia menyewa seorang pembunuh si Jue? Ini adalah ritme yang harus membunuhku. Qin Ming tidak bisa menahan kutukan setelah mengenali identitas si pembunuh, dengan cahaya dingin di matanya. Huff, jangan biarkan aku mencari tahu siapa majikanmu, atau kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Ada ledakan dan tembakan di sini, yang menarik perhatian kendaraan yang lewat. Tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan memanggil polisi. Qin Ming tidak mau berurusan dengan polisi, jadi dia buru-buru pergi, kembali ke Bishui Manor, dan bertanya Gu Qingyi meminjam mobil. Dia tidak bisa berjalan pulang. Nona Gu. Qin Ming menelepon Gu Qingyi dan berkata sambil tersenyum lucu, maaf, terjadi kecelakaan mobil di jalan, dan kendaraan komersial itu hancur total secara tidak sengaja. Mobilnya hancur. Gu Qingyi sedikit terkejut, tetapi untuk kekayaan bersihnya yang puluhan miliar, sebuah mobil bernilai lebih dari 1 juta bukanlah apa-apa. Kamu sangat ceroboh. Beruntung. Berkat kepintaran saya melompat keluar dari mobil tepat waktu dan tidak terluka. Apakah Anda pikir Anda bisa memberi saya mobil lain? Tidak harus terlalu bagus, cukup Mercedes-Benz Maybach S600 yang diparkir di garasi Anda. Petik 2. Di mana kamu? Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengantarmu ke sana? Sejak mengetahui bahwa Qin Ming adalah teman bermain masa kecil, Gu Qingyi merasa sangat dekat dengan Qin Ming dari lubuk hatinya, memperlakukannya sebagai kerabat, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak menunjukkannya dengan mudah. Tidak, aku hampir sampai di depan pintumu. Mercedes-Benz Maybach S600 milik Gu Qingyi memiliki konfigurasi terbaik dan bernilai lebih dari 3 juta. Dia jarang mengendarainya sejak membelinya, jadi tepat bagi Qin Ming untuk mengendarainya. Qin Ming mengendarai Mercedes-Benz hitam dan meninggalkan Bishui Manor lagi. Ketika dia melewati lokasi pembunuhan, polisi telah tiba. Mengemudi di jalan lingkar luar, hanya ada sedikit kendaraan. Ketika Qin Ming melewati tikungan, suara mesin seperti binatang yang mengaum tiba-tiba terdengar dari belakang mobil melaju dengan sangat cepat. Sebuah mobil sport Lotus berwarna kuning membawa angin puyuh yang dahsyat, melaju melewati Mercedes-Benz hitam milik Qin Ming.
Jika jaraknya hanya beberapa sentimeter, mobil itu akan menabraknya. Sialan, kenapa kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Setelah dibunuh oleh pembunuh si Jue, dia harus lebih waspada di masa depan. Dia tidak bersenang-senang untuk saat ini mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kasar. Segera setelah itu, terdengar lagi peluit cepat dan suara rem dari belakang, dan sebuah Ferrari ungu keren melaju melewati tikungan. Karena Qin Ming mengemudi di jalur yang sama, dan kecepatan belokannya terlalu cepat, ia hendak menabrak bagian belakang Mercedes-Benz sehingga menyebabkan tabrakan dari belakang. Ferrari ungu itu tiba-tiba membelok, hampir menabrak kiri pagar pembatas, lalu tiba-tiba berbelok ke kanan lagi sehingga menyebabkan tabrakan dari belakang. Model S bergerak maju, lalu mengerem hingga berhenti. Untungnya kemampuan mengemudi pemilik mobil bagus, reaksinya cukup cepat, dan performa mobil sport Ferrari sangat unggul, jika tidak maka akan menyebabkan kecelakaan mobil. Qin Ming memperlambat mobilnya dan bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak melihat almanak ketika saya keluar hari ini. Apakah ini salah saya? Jendela Ferrari diturunkan, dan sebuah tangan giok terulur, tetapi isyarat itu adalah isyarat jempol ke bawah. Kemudian mobil menyala lagi, dan dalam beberapa detik jaraknya mencapai lebih dari 100 mil, dan menghilang di malam hari. Pemilik mobil wanita, sangat liar. Dia pasti putri hilang dari generasi kedua orang kaya. Qin Ming menggunakan kemampuan kewaskitaannya dan melihat bahwa orang yang mengemudikan Ferrari adalah seorang gadis cantik yang mengenakan kamisol pendek berwarna ungu dan rambut dicat ungu. Setelah Qin Ming terus berjalan selama 6 atau 7 menit, dia melihat dua mobil sport, satu kuning dan satu ungu, ditemui di tikungan. Si cantik berambut ungu sedang bersandar di Ferrari, memegang rokok seorang wanita di mulutnya. Dengan rambut ungu yang tidak biasa, dia terlihat seperti gadis kecil yang liar. Berhenti. Melihat Mercedes-Benz hitam Qin Ming, kecantikan berambut ungu membuang rokoknya, melompat ke jalan, dan membuka tangannya untuk menghalangi jalan Qin Ming. Kamu tidak ingin mati. Qin Ming mengerem, berhenti 3 meter dari kecantikan berambut ungu, menjulurkan kepalanya dan berteriak, jika kamu tidak ingin hidup, jangan gunakan tubuhmu untuk menghalangi mobilku atau menabrakmu. Tidak apa-apa, jangan gores mobilku. Si cantik berambut ungu terlihat berusia 18 atau 19 tahun. Kamisol di bagian atas tubuhnya pendek, memperlihatkan pusarnya yang lucu dan separuh perutnya yang berkulit putih mengenakan celana pendek berpinggang rendah berwarna putih, stoking sutra membungkus erat sepasang kaki ramping, dan dia mengenakan sepatu hak tinggi berwarna ungu kristal. Angka keseluruhannya tidak merata dan berjiwa muda. Ada keseksian yang tak terlukiskan di dalamnya. Wajahnya diberi bedak ringan, dan fitur wajahnya sangat halus. Dia benar-benar cantik. Ketika dia bertambah tua, dia mungkin akan sebaik Gu Qingyi. Apa katamu? Si cantik berambut ungu sangat marah, berapa harga mobilmu yang rusak? Jika kamu berani menabrakku, aku bahkan tidak mampu menjualmu kepadamu. Keluar dari mobil. Jika kamu berani memukul Nona Xiao, kamu akan menanggung akibatnya. Pemuda di sebelah mobil sport Lotus kuning itu menyombongkan diri. Qin Ming melirik pria ini dan merasa bahwa dia tampak familiar. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika Gu Qingyi mengalami kecelakaan di taman bermain, dia bertemu dengan pemuda ini, namanya Qian Feng, dan mereka mengalami konflik. Kamu berusia 40-an dan kamu masih berani berpura-pura menjadi ibuku. Qin Ming berkata pada wanita cantik berambut ungu itu dengan menggoda tanpa keluar dari mobil atau memperhatikan Qian Feng. Kamu buta. Bibiku baru berusia 19 tahun. Si cantik berambut ungu bahkan lebih kesal. Wajah cantiknya melotot karena marah. Dia menunjuk ke hidung Qin Ming dan memperingatkan dengan kejam, saya hitung sampai 3, jika kamu jangan keluar dari mobil, bibiku menghancurkan mobilmu. Dia tidak besar, tapi dia memiliki temperamen yang buruk. Qin Ming sedikit tidak berdaya ketika dia bertemu dengan gadis kecil seperti itu. Dia baru saja mendapatkan mobilnya dan mobilnya benar-benar hancur. Dia tidak bisa menjelaskannya kepada Gu Qingyi. Si cantik berambut ungu menghitung sampai 3, saat dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Kakak sedang down, adik perempuan, apakah kamu ada hubungannya denganku? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berpura-pura menjadi siung besar bawang putih di depan bibiku. Alis si cantik ungu terangkat, matanya yang berbentuk almond membulat, dan dia berteriak dengan marah, menurutku kamu gatal. Minta maaf padaku, jika tidak jangan salahkan aku karena memperlakukanmu dengan buruk. Sama-sama. Bagaimana kamu bisa bersikap kasar padaku? Kata Qin Ming bercanda. Sikap menghina Qin Ming di mata wanita cantik berambut ungu itu seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api, membuatnya marah. Jika kamu tidak memblokir jalan, bagaimana bibiku bisa kalah dalam perlombaan ini? Suasana hati bibiku sedang buruk. Kamu berinisiatif mengirimku ke rumahku. Aku menyalahkanmu atas kesialanmu. Saat dia berbicara, kecantikan berambut ungu bergegas ke depan dengan sosok anggun, melompat setinggi lebih dari 1 meter, menggambar busur anggun dengan kaki kanannya yang ramping, dan menendang dada Qin Ming dengan suara angin. Dia tahu cara menggunakan dua tangan. Jelas sekali bahwa kecantikan berambut ungu memiliki beberapa keterampilan, dan dia tidak selemah penampilannya. Namun, rangkaian gerakannya tampaknya lebih lambat bagi Qin Ming daripada kura-kura. Dan dia dengan santai meraih pergelangan kaki si cantik berambut ungu.
Si cantik berambut ungu terkejut, ia tidak menyangka tendangannya akan ditangkap dengan ringan oleh lawannya. Ia berada di udara, dan ia segera mengangkat kaki kirinya dan menendangnya keluar oleh sisi lain Qin Ming. Qin Ming meraih pergelangan kaki wanita cantik berambut ungu itu dengan kedua tangan dan mengangkatnya ke atas kepalanya seolah itu bukan apa-apa. Untungnya, wanita cantik berambut ungu itu mengenakan celana pendek. Jika dia mengenakan rok, dia akan terlihat seluruhnya. Akibatnya, si cantik berambut ungu tidak bisa menyentuh atau menendang Qin Ming. Dia menjadi gila dan berteriak, "Brengsek, kecewakan bibiku. Itu anakmu." Saat ini, Qian Feng juga mengenali Qin Ming. Dia menjadi marah dan mengipasi api dan berteriak, "Nona Xiao, orang ini tidak menganggapmu serius. Saya harus memberinya pelajaran. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melihat siapapun di klub atau kota Donghai di masa depan." "Diam, aku tidak perlu mengkhawatirkan urusanku." Si cantik berambut ungu sepertinya tersedak obat. Ketika dia melihat siapa yang marah kepada siapa, dia berjuang beberapa kali dan menemukan bahwa Qin Ming memegangnya dengan kuat dan tidak akan jatuh. Dia tiba-tiba merasukinya. Dua tinju merah muda mengenai kepala Qin Ming. Tubuh wanita cantik berambut ungu itu membungkuk, dan pemandangan di dadanya tak terelakkan terekspos, yang sangat menarik perhatian, tapi dia tidak peduli dan ingin mengalahkan Qin Ming untuk melampiaskan amarahnya. Bersambung.